Днем Великой Победы! Ура! Beberapa artikel yang baru saja kalian lihat sempat mengejutkan warganet. Tapi berdasarkan penelusuran tim jejak populer, berita itu ternyata cuma hoax. Kendati demikian, kedekatan Putin dengan Abbas membuat sejumlah pihak mengklaim kalau Rusia memang pro-Palestina. Nah, buat kalian yang gak percaya, berikut beberapa bukti nyata kalau Vladimir Putin memang membela Palestina. Mari kita mulai dengan mengungkap kedekatan di antara kedua pemimpin negara ini. Mereka pernah bertemu di Kremlin Moskow pada 14 April 2015 lalu. Kunjungan Mahmud Abbas saat itu untuk mendiskusikan situasi Timur Tengah dan Afrika Utara. Ia juga berterima kasih ke Vladimir Putin karena berkenan meredakan konflik Palestina dan Israel. Terus, lihat deh. Meja kecil yang digunakan sama seperti saat Putin bertemu Jokowi. Itu artinya Palestina juga dianggap sebagai negara sahabat. 23 November 2021 lalu mereka kembali bertemu di Resor Laut Hitam Sochi. Keduanya membahas beberapa isu termasuk perkembangan situasi di Palestina dan Timur Tengah. Seperti yang kalian lihat nih di artikel berikut ini. Mengutip dari laman Kremlin, Putin juga pernah menghubungi Abbas melalui sambungan telepon pada 18 April 2022 lalu. Tepatnya 3 hari setelah bentrokan yang terjadi antara polisi Israel dengan warga Palestina di kawasan Masjid Al-Aqsa. Mereka berharap insiden itu tidak berkembang menjadi konfrontasi besar antara Palestina dan Israel. Perbincangan keduanya diakhiri dengan komitmen antara Putin dan Abbas untuk terus berkomunikasi. Jadi hubungan kamu dengan gebetan seakrab Putin dan Abbas gak nih? Selain konflik Israel dan Palestina, telepon Putin ke Abbas juga membahas ketegangan di Yerusalem dan negosiasi antara Rusia dan Ukraina. Ia memberitahu Mahmud Abbas tentang operasi militer khusus Rusia untuk mempertahankan wilayah Donbas di Ukraina Timur. Seperti yang santer diberitakan, perang di Ukraina berimbas pada kenaikan harga pangan secara global. Tapi siapa sangka kalau Putin justru meyakinkan Abbas bahwa Moskow akan menyediakan Palestina dengan gandum, bahan konstruksi, dan tanaman pertanian dari Rusia. Seperti yang dijelaskan dalam artikel berikut ini. Selain itu, mengutip dari laman Kremlin, mereka juga sepakat untuk terus mengembangkan hubungan bilateral terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Rusia juga terus memberi dukungan politiknya untuk perjuangan Palestina di semua forum internasional, termasuk insiden yang baru saja terjadi berikut ini. Putin menolak praktik Israel yang mencegah jamaah mengakses Masjid Al-Aqsa secara bebas. Ia bahkan menyebut kalau Israel harus menghormati status quo sejarah yang ada di tempat suci tersebut. Nah, buat kalian yang belum tahu, sosok Vladimir Putin memang dikenal dekat dengan agama Islam, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya. Kamu udah nonton gak nih? Jadi bukan hal yang mengherankan kalau Rusia mendukung Palestina. Layaknya teman yang sefrekuensi, Abbas juga sependapat dengan Putin. Ia menekankan kalau Israel harus menghormati hukum internasional yang sesuai dengan resolusi PBB. Politisi kelahiran 26 Maret 1935 ini berharap Moskow bisa memainkan peran yang lebih sentral dalam menengahi Palestina dan Israel. Bukti selanjutnya pernah diungkapkan Lyudmila Vorobyeva yang merupakan duta besar Rusia untuk Indonesia. Ia mengatakan bahwa Vladimir Putin siap membantu proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Dukungan itu akan didasarkan pada hukum-hukum yang berlaku secara internasional. Pernyataannya bisa kalian lihat di artikel CNBC berikut ini. Jadi, Negeri Burung Merah bersedia untuk berkoordinasi erat dengan semua pihak yang telah tertarik menciptakan perdamaian abadi di Timur Tengah. Tapi tentu saja akan dilakukan secara andal dan komprehensif.
Sikap Putin yang pro-Palestina kembali ditunjukkan saat Rusia menolak proposal perdamaian yang diajukan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bagaimana tidak, kesepakatan itu dibuat tanpa adanya persetujuan Palestina. Hal ini disampaikan Lyudmila dalam press briefing di Kedutaan Rusia di Jakarta 12 Februari 2020 lalu. Ia menyebut kalau penyelesaian konflik harusnya bisa diterima kedua belah pihak. Sementara isi dokumen itu hanya memihak ke Israel. Usut punya usut, ini bukan pertama kalinya Donald Trump mengusulkan proposal perdamaian. 28 Januari 2020 lalu, Trump juga pernah mengumumkan pembentukan negara Palestina dengan ibu kota di pinggiran Yerusalem. Sementara ibu kota Israel berada di kota Yerusalem. Kalian tahu nggak sih keadilan pergi kemana? Bukan hanya dari segi strategi, dukungan Rusia ke Palestina juga terlihat saat mengadakan doa bersama di Moskow Cathedral Mosque pada 31 Mei 2019. Momen sakral ini dihadiri sekitar 20.000 umat muslim, sejumlah duta besar, dan tamu undangan lainnya. Oh iya, ada Wahid Supriyadi juga loh. Dia adalah sosok yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia. Mereka datang untuk memanjatkan doa sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Doa bersama ini dipimpin oleh Ketua Dewan Mufti Federasi Rusia, Sheikh Rafil Ghainuddin. Dalam sambutannya, ia kembali menegaskan posisi pemerintah dan rakyat Rusia yang tidak berubah sejak zaman Soviet, yaitu Palestina harus diakui masyarakat dunia sebagai negara berdaulat dengan ibu kota di Yerusalem. Doa bersama ini dilakukan untuk memperingati Hari Internasional Al-Quds. Buat kalian yang belum tahu, itu adalah acara tahunan yang diadakan di bulan Ramadan untuk menunjukkan dukungan bagi pembebasan Palestina dari penjajahan Israel. Wah, adem banget gak sih melihat solidaritas mereka? Setelah melihat hubungan Rusia-Palestina yang terkesan begitu romantis, kalian mau tahu nggak gimana sih sebenarnya hubungan Rusia dengan Israel? Oke, kalau gitu yuk kita telusuri bareng-bareng. Israel ternyata menjadi salah satu negara yang menjadi sorotan dunia atas invasi Rusia di Ukraina. Bagaimana tidak, mereka justru memilih untuk bersikap netral alias cari aman. Israel kembali menuai kontroversi pada awal April 2022 lalu. Saat itu mereka mendukung penghapusan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Negeri beruang merah pun mulai geram dengan sikap Israel. Kementerian Luar Negeri Rusia menuding mereka mengambil keuntungan atas invasi Moskow di Ukraina. Keadaan menjadi semakin memanas saat Yair Lapid menyoroti serangan Rusia yang dianggap tidak dapat dibenarkan. Atas pernyataan itu, Putin CS menyatakan akan terus memantau pergerakan Israel. Jadi bisa disimpulkan kalau hubungan Rusia dengan Israel tidak sehangat di Palestina. Sebaliknya, mereka justru membuat cuaca menjadi semakin gerah. Oke, itulah beberapa bukti yang mengungkap dukungan Putin ke Palestina. Jadi, gimana? Sekarang kalian sudah percaya kan?